kabar sukacita, kabar yang dari Kita surga. bisa katakan tema hari ini. Benar-benar Salam saudara, program dari mimbar ke mimbar akan memberkati saudara. Karena judul kita hari ini adalah Indonesia memberkati Asia Tenggara. Indonesia blessing the Asian Southeast Asian nation. Mengapa demikian saudara? Karena tahun ini, tahun 2011, adalah tahun di mana Indonesia sebagai ketua Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Apa kaitannya saudara dengan yang menjadi tema berkat Tuhan hari ini? Kaitannya adalah kita di Manado, di kota-kota sekitar kita, kita pun boleh menjadi berkat bagi Indonesia secara khusus. Bahkan bagi dunia ini, bagi Asia Tenggara. Tahukah saudara bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara ini terdiri dari 10, bahkan ditambah lagi dengan Timur Leste, nanti PNG, dan negara-negara lain. Jadi Indonesia sekarang adalah menjadi Indonesia yang besar. Indonesia yang menjadi leading country. Dan firman Tuhan menegaskan itu. Sebelumnya, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, Engkau begitu baik. Di studio yang megah ini, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Dan kami sungguh disapa oleh-Mu. Kami merenungkan bagaimana Indonesia boleh melakukan seperti firman-Mu ya Bapa. Yaitu kamulah garam dan terang dunia. Negara-negara di sekitar kami menanti-nantikan apa yang akan kami buat. Kami di Manado, di kota-kota sekitar Manado juga berpikir apa yang dapat kami buat dengan kota-kota di sekitar kami. Oh Tuhan, datanglah Tuhan. Jamah seluruh peralatan di studio ini. Jamah setiap permisa yang sudah menerima tayangan ini sekarang. Supaya sungguh-sungguh jamahan-Mu memulihkan kami. Dalam pembacaan firman, biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam diri hamba-Mu, di dalam diri setiap pemirsa. Sehingga Engkau sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai acara ini. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita akan baca lagi, bagian yang sangat klasik, bahkan sudah pernah. Ketika pada waktu yang lalu, saya memakai baju batik Papua, warna biru kalau nggak salah. Ketika itu, bagian firman Tuhan adalah ini. Matius 5 ayat 13 hingga 16. Saya baca saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan kepada kita semua bahwa terang yang kita miliki itu, ketika mengubah hidup kita, itu terpancar dari sinar mata kita. Dipantulkan dari pikiran, sikap dan tindakanmu. Sehingga orang lain akan melihat engkau sebagai pribadi yang sungguh amat berbeda. Saudara, contoh. Nama saya Daniel. Bukan Daniel. Kalau Daniel, itu seperti kuda Nil. Kuda Nil itu binatang. Jadi kalau Daniel ini dikatakan sebagai Daniel, no way. The Bible said, my name is Daniel. Daniel means adalah Danio dan Elohim.
Saya belajar 2 semester bahasa Ibrani untuk hal ini. Di Sekolah Tinggi Teologi di Jalan Proklamasi 27, Jakarta Pusat. Elohim adalah Allah yang mengasihi semua manusia. Dari kata tadi itu, Danio dan Elohim. Danio adalah manusia yang dikasihi oleh Allah, tetapi diberi lebih untuk si Daniel ini, si Danio ini. Supaya orang lain boleh merasakan kasih Allah itu. Jadi kalau Daniel, sekali lagi, bukan Daniel. Yes. Oh saudara, ketika saya memahami, ketika saya menyadari arti Daniel itu, maka saya tidak akan mengatakan Daniel. I am Daniel. I am Reverend Daniel Sinaga. Oh saudara, di mimbar ke mimbar, di program ini, kita akan dipulihkan. Kita akan menjadi memiliki terang seperti yang firman Tuhan katakan ini. Firman Allah katakan, terangmu sungguh-sungguh menerangi semua orang di dalam rumah itu. Engkau yang bernama Daniel, atau Samuel, atau si Obed. Oh, itu nama-nama yang sungguh-sungguh memang bukan mama papamu yang bikin itu ngana nama, bukan. Itu Tuhan Allah yang ngomong sama mama ngana itu, sehingga itu dikasih nama siapa itu? Si Obed kah? Daniel kah? Itu nama memang Tuhan Allah yang bisik itu per mama sama papa dulu itu. Karena kita nggak bilang toh, mama papa itu beta bikin kasih nama. Itu dia, itu Tuhan Allah berbicara kepada orang tua. Yes. Para pemirsa yang berbahagia. Kalau begitu, apa maksud daripada firman Tuhan? Bila dikatakan di sini bahwa ketika kita menjadi garam dan garam itu tidak asin, dibuang, diinjak-injak. Jadi kalau kau punya garam, kau punya terang, itu harus to changing paradigm in the sekitarnya. Merubah paradigma di sekitarmu. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita menjadi garam dan terang dunia, kita di tempat pekerjaan kita masing-masing, itu merubah di sekitar kita. Itu sebabnya judul kita tadi adalah Indonesia yang besar ini. Oleh karena ngana di Manado, di kota-kota di seluruh Indonesia ini boleh memiliki makrifat yang disampaikan firman ini. Benar, Indonesia tidak tanggung-tanggung memberkati dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar lagu pujian yang sungguh akan menyemarakkan kita semua. Dan sungguh jamahan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh merubah kita. Dengarlah pujian. Damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Nyanyikan hidupku, korban syukur
bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam, Pembela yang agung, Yesus. Damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam, Pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam, Pembela yang agung, Yesus. Allah semesta alam akan memulihkan kita semua. Sehingga ada kidung pujian yang baru yang terus-menerus bertambah-tambah dalam diri kita. Itu yang menjadi amat perlu kita renungkan hari ini. Lagu ini begitu tangkas mengatakan 2 poin itu. Ada kidung pujian, ada pemulihan, ada regenerate, ada seolah generasi yang baru yang ditampilkan oleh karakter kehidupanmu. Ada sikap-sikap yang baru. Ada the smart step, langkah yang sangat luar biasa memberikan pelayanan prima. Itu yang diperlukan saudara-saudara. Di dalam program Mimbar ke Mimbar ini, hari demi hari ketika kita merasakan jamahan itu, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu memproduksi, menghasilkan pelayanan-pelayanan yang lebih baik. Saudara, jauh di Manado sana mungkin tidak tahu ini. Beta mau cerita ini. Di dekat sini ada yang disebut dengan kuburan San Diego Hill di kilometer 46. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah keliling Indonesia. Ada beberapa tempat yang kuburan-kuburan itu memang ada SHM-nya, sertifikat hak milik. Tetapi kadang kerjasama dengan pemerintah daerah, entah bagaimana, sehingga ada yang punya SHM, tetapi ada juga yang tidak. Nah, yang terjadi di San Diego Hill,
Kalau studio ini di kilometer 31, di kilometer 46, itu pelayanannya prima sekali, saudara. Orang bisa memesan dulu kuburannya di sana, dan orang yang berduka itu boleh merasakan sukacita di sana. Kenapa? Karena ada satu perusahaan yang sedemikian rupa menyiapkan itu semua. Sehingga kematian itu bukan suatu kesedihan lagi. Kematian itu adalah pujian penyembahan bagi Allah. Ada pelayanan prima yang dilakukan oleh PT San Diego Hill, pemakaman yang di sana. Apa maknanya bagi hidup kekristenan? Apa maknanya bagi masyarakat Indonesia yang seperti itu? Itu adalah sebuah pemikiran dari seseorang pengusaha yang membuat pelayanan yang prima. Paradigmanya berubah. Dia memikirkan sesuatu yang lebih mensejahterakan masyarakat. Dan oleh karena itu, kepuasan di dalam diri masyarakat itu boleh makin meningkat. Dan karena itu, apa yang terjadi adalah